wal wusta wa farraja bainahuma. Di situ wa farraja bainahuma syai'an. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Jadi ini adalah hadis ke-262. Hadis berkaitan dengan anak yatim, masih berkaitan dengan orang yang lemah. Ini babnya bab bersikap membantu dengan orang yang lemah. Dikatakan situ dari Sahal bin Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk waktu Nabi meninggal baru berusia 15 tahun. Berarti dia termasuk min sighari sahabat, dari sahabat kecil. Jadi waktu Nabi meninggal beliau baru berusia 15 tahun. Berarti waktu Nabi masuk ke Madinah itu usianya baru 5 tahun. Jadi waktu Rasulullah masuk kota Madinah, Sahal ini baru usia 5 tahun. Dan aslinya namanya itu Huzn, namanya Huznun. Huzn itu hak kecil, Zaid nun Huzn. Terus ketika ketemu sama Rasul diganti menjadi Sahal, karena Huzn itu artinya sedih. Huzn, hazin, hazin itu artinya sedih. Nabi nggak demen kalau ada orang nama-namanya yang punya arti nggak bagus. Kita disuruh memberikan nama yang bagus. Jadi kalau ada, jangan asal kasih nama, karena nama itu juga sebuah doa. Makanya ini khusus namanya sedih terus jangan namanya. Makanya sebalik lawan daripada itu Farhan. Kalau Farhan itu orang ada gembira terus senyum, Farhan itu orang Farhan. Kalau Farhan sedih dulu berarti nggak sama nama-nama. Insyaallah kita jadi orang-orang gembira di dunia wal akhirah. Amin. Akhirnya namanya diganti dari Rasul, diganti oleh Rasul menjadi Sahal. Sahal itu gampang. Orang yang insya Allah bikin mudah orang akan dimudahkan segala urusannya, namanya Sahal. Nanti isim tasghirnya, nama kecilnya Suhail. Pernah dengar kan Sahal Suhail? Itu kalau Sahal kakaknya Suhail pasti adiknya Hasan Husain itu sama Sahal. Dikasih mudah. Jadi namanya Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, orang asli Madinah. Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari ini adalah asli kota Madinah. Dan beliau meninggal pada tahun 88 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 91 Hijriah. Jadi cukup panjang umurnya. Ya, kalau waktu Rasul waktu tahun 1 Hijriah dia umurnya 5 tahun. Meninggal tahun 88 atau 91, berarti usianya berapa meninggalnya? Kalau 88 Hijriah dia meninggal, berarti usianya meninggalnya berarti dalam keadaan usia 93 tahun. Kalau tahun 91 Hijriah dia meninggal, berarti usianya 96 Hijriah, 8 tahun. Cukup panjang umurnya. Beliau sempat melihat bagaimana kejadian Karbala, karena Karbala itu tahun 61 Hijriah. Dia meninggal 88. Jadi cukup banyak mengalami kejadian. Bahkan beliau termasuk orang yang sangat simpatik dengan Ahlul Bait Nabi Muhammad. Terutama setelah terjadinya pembantian Sayyidina Husain, beliau sangat menjadi orang yang sangat simpatik kepada Ahlul Bait. Akhirnya kaum Syiah sekarang pun mencintai Sahal bin Sa'ad Al-Ansari. Padahal kaum Syiah ini kan kadang-kadang sinis sama sahabat Nabi, tapi sama Sahal dia demen. Karena memang Sahal termasuk orang yang membela Ahlul Bait setelah pembantaian Karbala, yaitu pembantaian Sayyidina Husain dan keluarga besarnya oleh pemerintah zaman itu dari Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah inilah Sahal bin Sa'ad Al-Ansari. Saya tidak banyak cerita tentang Sahal. Insyaallah nanti di lain waktu ketemu dengan Sahal bin Sa'ad kita akan ceritakan kembali. Beliau termasuk sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah. Jadi di kota Madinah sahabat yang paling terakhir meninggal adalah beliau. Makanya waktu dia mau meninggal, waktu sakit parahnya, dia bilang, wahai para sahabatku, mungkin setelah ini kalian tidak mendengar lagi orang yang berbicara tentang Rasul yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Jadi mungkin setelah ini kalian tidak akan bertemu lagi dengan orang yang langsung berbicara tentang Rasul dan dia melihat Rasul. Maksudnya dia, karena dia yang paling apa?
paling terakhir meninggal di kota Madinah dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Nanti kita ketemu dengan Anas bin Malik, itu juga sahabat yang terakhir meninggal, tapi di kota Kufa. Jadi ada Anas bin Malik tahun 95 Hijriah, lebih tua, agak lama, ini 91, ini 95, tapi dia di Kufa. Jadi kalau ini di kota Madinah. Jadi sahabat terakhir yang meninggal di kota Madinah adalah Sahal bin Sa'ad bin Malik al-Ansari. Beliau meninggal pada tahun 91 Hijriah. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan ini dia dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana," kata Rasul, "saya," dalam bahasa Arab tulisan ana itu panjang, tapi baca jangan panjang. Ana, jangan begitu. Bacanya apa? Ana. Itu walaupun tulisannya panjang. Kalau dibaca panjang jadi lain lagi nanti. Jadi ana wa kafirul yatim hakada fil jannah wa asyara bis sababa wal wusta. Ini kata Rasulullah SAW. Wa farraja bainahuma, dan diregangkan. Itu ini enggak ada bebas lagi kan? Aman kan ini? Kita boleh jadi kasus lagi. Aman saya begini. Jadi apa kata Rasulullah SAW? Anak saya wakaf. Nanti saya pengen apa? Kerja di sana. Saya harus punya kafil. Kafil Anda di sana siapa? Maksudnya yang menanggung urusan visa, urusan apa? Nanti di sana saya tinggal di mana itu saya punya kafil. Atau mungkin kalau orang kerja pembantu atau apa berangkat di sana, itu ada kafilnya. Kafilnya itu apa? Yang menanggung tadi, itu namanya kafil. Ya, jaminan tempat tinggal di sono yang urus urusan dia itu namanya kafil. Anda kata Rasulullah saya, wa kafiru, dan orang yang mengurus urusan anak yatim fil jannah, di dalam surga, hakada, begini. Sambil apa? Sambil nunjuk begini. Tengah. Jadi nunjuk sama tengah itu benar. Tapi kenapa? Wa farraja bainahuma, dipisahkan seperti ini. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa aku dan yang memperhatikan anak yatim nanti di surga kayak begini. Ini 7 pembahasan yang kita akan bahas secara singkat. Yang pertama, makna kata-kata kafil. Kafil itu dikatakan di sini menanggung, menjamin. Kafil ada 2 macam. Kafil itu saya kafil kamu, berarti saya menanggung urusan kamu. Itu namanya kafil. Apa kalau di bahasa Arab atau menjadi hal yang sudah ma'ruf, kalau kita bilang dia itu kafilnya fulan, itu berarti dia itu yang ngurusin urusan dia itu semuanya fulan. Kafil di sini kata Imam Nawawi ada 2 macam. Yang pertama, mengurusi semua keperluan hidup anak yatim itu. Jadi kafil yatim itu adalah yang mengurusi semua keperluan anak yatim tersebut, baik dari nafkah, makan minumnya, pendidikannya, dan semua yang berkaitan dengan anak yatim itu. Berarti itu anak yatim bisa jadi ada di rumah kita. Anak yatim di rumah kita, sekolahnya kita nanggung, makan minum, pakaiannya, tidurnya, tempat tidur, semua itu kita yang megang. Itu namanya kafil yatim. Atau kita buat yayasan. Buat yayasan anak yatim, di yayasan itu kita yang megang. Kita yang ngurusin makannya, minumnya, semuanya, tempat tidur sampai sekolah, dari kecil sampai dia selesai. Itu namanya kafil yatim. Dan inilah yang paling mulia, kata Imam Nawawi. Yang diinginkan Nabi kayak begini. Yatim itu yang begitu. Itu termasuk kafil yang paling sempurna. Kalau bapak dan ibu bisa bawa anak yatim ke rumah, hidup bareng dengan dirinya, makan bareng, pendidikan semuanya, itu ana wa kafirul yatim hakada fil jannah. Itu yang kata Rasul, orang itu bapak ibu itu nanti akan bersama di surga seperti ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kafir itu. Tapi ada yang tidak berani. Kenapa? Karena takut saya Ustaz. Ini kan yatim, bukan anak saya. Saya punya anak. Saya takut tidak berlaku adil. Kalau anak saya nanti saya ada kaki ngasih pakaian lebih mahal. Ini karena anak yatim di rumah kita dikasih lebih murah. Itu khawatir dan itu bahaya. Kalau kita nggak bisa bersikap adil, jangan coba-coba bawa anak yatim ke rumah kita. Ini berbahaya. Saya takut. Mendingan saya buat yayasan aja deh. Saya buat yayasan, saya tempatkan di situ, saya kasih
tempat tidur dan seterusnya, saya urus sekolahnya, saya suruh Ustaz jagain, urusin, saya nanti yang jamin. Ini juga kafirul yatim yang sangat sempurna. Ini sama nih, mau dibawa ke rumah atau dibuat ke yayasan, maka yang memberi biaya masuk ke dalam bab anak wa kafirul yatim hakada, atau Ustaz yang jaga di situ dengan penuh ikhlas, dia menjaga seperti menjaga anak sendiri. Ini juga anak wa kafirul yatim hakada. Ini yang paling sempurna. Itu namanya kafir. Itu kafir adalah yang model ini. Ada model yang kedua, hanya memberikan nafkah tanpa menjaga. Itu sama. Saya nyumbang yayasan itu, atau di sini ada bilang saya ikut apa? Saya nggak berani ikut ngatur, saya nggak bisa, saya dapat nggak bilang balik, maka saya cuma nyumbang. Sama masuk juga anak wa kafirul yatim hakada fil jannah. Subhanallah, ini luar biasa. Saat bagaimana kalau yang suka nyumbang setahun sekali bulan Muharram, nggak ada masuk ini, masuk bulan sekali begitu 100.000, ketemu tak Muharram Asyura masih lagi 100.000. Nah itu sedekah sama anak yatim bagus, lebih besar pahalanya. Itu bukan melunakkan hati, mengabulkan hajat, itu benar sedekah anak yatim. Tapi bukan anak wa kafirul yatim hakada. Kafir itu nggak seperti itu hanya apa? Sama seperti kita sedekah sama orang miskin, sedekah itu sedekah, dan tentunya pahala yang sangat besar. Tapi kalau kita anak yatim ini sekolah, saya nanggung anak bayarannya ini, anak sekolah ini keperluan di sekolah saya nanggung, itu kafir. Berarti dia terus. Nah itu yang dikatakan oleh Nabi anak wa kafirul yatim hakada fil jannah. Insyaallah kita semuanya dijadikan orang-orang yang bahagia yatim. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kata-kata yatim itu adalah di dalam definisi Arabnya al-yatimu bi annahu kullu man faqada abahu fi sighari. Yatim itu adalah setiap orang yang hilang, maksudnya tidak ada yang meninggal, abahu bapaknya fi sighari, di usia kecilnya. Jadi yaitu apa? Wa qabla bulughi, maksudnya kecil belum balik. Itu anak yatim. Jadi anak yatim itu siapa yang ditinggal ayahnya dalam usia masih kecil belum balik. Jadi jangan nganggur sisa saya yatim juga, bapak udah yatim memang yatim. Tapi bukan maksud saya memperhatikan bapak yang sudah nggak punya bapak, umurnya udah punya apa? Udah cucu begini, itu namanya sedekah biasa, bukan termasuk anak wa kafirul yatim. Yatim itu visi barik, masih apa? Masih kecil, masih belum balik. Itu perlu diperhatikan karena dia nggak ada biaya. Tapi kalau yang ibunya meninggal, bapaknya tetap bisa kerja, makanya nggak ada apa? Kafirul yatim, karena sudah aman kalau bapaknya apa? Ini yang makanya dikatakan yatim. Tapi zaman sekarang boleh jadi apa? Yatim tidak dapat, tetapi sebenarnya lebih dikatakan itu yatimnya. Dan memang kata Rasulullah SAW, nanti kan sudah kita jelaskan bahwa memang nanti di akhir zaman perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Dan kebanyakan kalau nikah mesti apa? Laki-laki kebanyakan. Dan makanya kata para ulama, perempuan ini lebih banyak umur daripada laki-laki. Kalau kita kumpulkan anak yatim itu lebih banyak yang bapaknya belum meninggal daripada ibunya meninggal. Jadi yang lebih ditekankan yatim, bukan yatim. Kenapa? Karena yatim itu nggak ada yang menanggung. Itu menanggung. Saat ini ada nggak yatim nggak piatu tapi miskin. Nah nanti babnya sedekah sama orang miskin. Lain-lain ini kita cerita yatim. Kenapa yatim sama miskin apa bedanya? Kalau miskin itu kurang harta, kalau yatim bukan harta tapi kasih sayang. Makanya di sini wa amal yatimah fala, awas jangan dihardik itu anak yatim. Sebenarnya yatim itu bukan urusan harta, tapi yang lebih ditekankan adalah kasih sayang. Kalau zakat nggak ada, yatim itu nggak dapat zakat. Jadi jangan bayar zakat kepada anak yatim, salah. Anak yatim ada bapak meninggal tapi digali rumah, mobil banyak, itu nggak ada zakat itu. Zakat nggak ada, jadi zakat itu nggak boleh diberikan kepada yatim kecuali yatimnya miskin. Nah, kena maksudnya kepada fakir miskin. Ini ada fakir miskin yatim, ada fakir miskin biasa. Tentunya fakir yatim, fakir miskin yatim lebih harus kita apa? Selain harta kita kasih sayang juga apa? Dikasih di situ. Nah, ini luar biasa berkaitan dengan yatim. Dan ini merupakan hal yang banyak diperhatikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sampai 23 kali ayat yang menyebutkan kata-kata yatim, baik secara kufra
tunggal, dua atau banyak. Aitam itu yatim, kata-kata yatim itu disebutkan sampai 23 kali. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk sangat-sangat memperhatikan urusan yatim. Bukan sekali, tapi sampai 23 kali. Makanya orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim, langsung Allah bilang, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi bohongan doa Islamnya. Bohongan doa ngaku Islam tapi tidak memperhatikan anak yatim. Sampai kayak digituin saya ngomong. Tahukah kalian siapa yang melestarikan agama? Mereka itulah yang meninggalkan anak yatim, yang mengusir anak yatim, yang tidak memperhatikan anak yatim. Oleh karena itu sangat luar biasa. Sampai 23 kali menyebutkan dalam Al-Quran. InsyaAllah Allah berikan kepada kita lebih rezeki. Amin. Dan lebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita terutamanya, dan juga memberikan kasih sayang kepada mereka. Amin ya Rabbal. Nah, orang yang memperhatikan anak yatim banyak pahalanya. Salah satunya di sini ada wakafirul yatim hakada bil, saya dan anak-anak dan orang-orang yang memperhatikan anak yatim seperti ini di dalam surga. Kenapa Nabi menyebutkan seperti ini dalam surga? Apa yang pentingnya? Kenapa Nabi bilang, gak dibilang orang yang memperhatikan anak yatim akan masuk surga? Enggak. Tapi disebutkan orang yang memperhatikan anak yatim akan bersama saya seperti ini dalam surga. Kenapa Nabi pakai ikuti seperti akan berdekatan dengan saya, akan dekat sama saya, bahkan dekatnya kayak begini. Ternyata para sahabat dulu itu mereka kalau dibilang masuk surga doang kurang semangat. Tapi kalau masuk surga dekat saya itu pada semangat semuanya. Kenapa? Karena begitu hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Karena kita belum tahu Nabi Muhammad, kita belum lihat. Kalau udah ketemu sama Nabi Muhammad, nggak mau bisa. Seakan-akan kalau ketemu kalau sudah sering ketemu dengan Rasul, melihat Rasul, seakan-akan mengatakan kurang sempurna kalau masuk surga nggak bisa sama Nabi Muhammad. Oh, kalau sahabat itu mencintai Rasul lebih dirinya sendiri, lebih mencintai dirinya sendiri, seperti yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Orang sekarang kalau masuk surga tak sama pacarnya, sama suami, istrinya kurang apa? Kurang nikmat, kurang sempurna. Saat kami bisa bukan karena masuk surga. Nabi Adam itu diciptakan di surga. Pas lagi dimasuk dalam surga, Nabi Adam nikmat luar biasa, bukan kurang sempurna, ada sendiri, nggak ada temannya. Nabi Adam akhirnya Allah ciptakan apa? Hawa, itu diciptakan dalam surga baru sempurna. Oh, itu di surga kagak ada pasangan, kagak sempurna, apalagi di dunia. Insya Allah yang belum suat semuanya nikah, yang belum Insya Allah ini. Kan biar sempurna ini dunia. Itu dia di surga seperti buat dari apa? Ulang Nabi Adam ada berarti. Mungkin kita kalau ada orang Muslim masuk surga, tapi istrinya nggak masuk surga, dan itu nggak sempurna rasanya. Tapi kalau dia masuk surga dengan istrinya, anak-anaknya kumpul, pokok sempurna. Dia masuk dengan istrinya masuk surga, tapi anaknya neraka itu nggak sempurna. Ada yang kurang, tapi ketika anak semua masuk kumpul sempurna. Apalagi kalau ada Nabi Muhammad SAW, sempurna. Dan yang kedua, kenapa? Karena Nabi Muhammad nanti ada di dalam surga Firdaus. Berarti kalau ada sama Nabi begini, berarti masuk surganya yang paling tinggi. Coba kita lihat hikmah hadis, mendapat kemuliaan di surga, kemuliaan yang luar biasa. Apa itu? Dengan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi gak bilang, Nabi gak bilang kafirul yatim fil jannah. Orang yang memperhatikan anak itu masuk surga, gak begitu. Tapi ditunjukkan kemuliaannya. Anak wa kafirul yatim hakada fil jannah. Oh, itu luar biasa. Menunjukkan kamu bukan hanya dapat kemuliaan surga, tapi kamu akan mendapatkan kemuliaan dengan dekat dengan apa? Dengan Rasulullah. Jangankan kita, para nabi dan Rasul aja semuanya pengen dekat dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Para nabi dan Rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya pengen berdekatan dengan Rasulullah. Tapi kita dikasih istimewa, siapa yang mau berdekatan dengan guru surga? Kafirul yatim. Perhatiin tuh apa? Anak
anak yatim. Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Jadi Nabi nyebutin begini menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Jadi ini merupakan hikmah dari hadis. Yang kedua, bahwa di dalam surga itu banyak derajat. Surga itu banyak derajat. Dan surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan Nabi ada di surga Firdaus. Kalau kita dibilang anak, baik orang yang memperhatikan anak yatim akan bersamaku di surga seperti ini, berarti orang itu masuk surga di surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Surga Firdaus. Makanya Rasul SAW mengatakan, Inna fil jannati mi'ah darajah. Sungguh di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah tentunya bisa jihad fi sabilillah, artinya jihad akhirat, jihad apa? Dunia dan akhirat. Itu akan dipersiapkan untuk mereka. Ma baina darajatain kama baina samai wal ardh. Ada 100 derajat, 100 tingkatan, satu tingkat dengan tingkat yang lain antara langit dan bumi. Ya, ada 100 tingkatan. Satu tingkat dari tingkat satu ke tingkat kedua itu jauhnya antara langit dan bumi. Tapi udah jangan dipikirin. Orang 100 apa? Langit bumi, dari sini langit kan bukan biru yang kita lihat, bukan. Itu hanya batas pandangan mata kita aja. Lebih dari itu, satu tingkat, ada 100. Makanya ini kalau cerita begini-begini nggak usah dipikirin, dengerin aja. Pikirin coba, ada masalah kalau begitu, coba Anda pikirkan. Jangan dipikirin, nggak usah. Jadi kita kawan. Faidah sa'altumullah fas'aluhu firdaus. Kalau kalian minta sama Allah surga, mintalah surga Firdaus. Tuh, jadi idola, jadi tempat yang favorit adalah surga Firdaus. Jangan minta sembarangan, minta surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdaus. Itu suruh kita begini. Serasa, tapi kan yang paling rendah kemarin berapa itu? 10 kali lipat. Itu kan dunia 10 kali lipat paling rendah. Jangan ya Allah masukin surga. Apa yang paling rendah yang bikin surga? Jangan. Itu kalau kita minta paling akhir, paling rendah, kalau kepleset neraka udah. Tapi kalau kita minta surga paling Firdaus, keplesetnya paling bawah, ini lumayan itu kawan. Masih penting, jangan pas-pasan minta, ini pas-pasan kayak kalau percaya ini KBB. Jangan setan aja masih minta, setan masih minta rahmatnya Allah, padahal udah di stempel tapi tetap aja dia minta. Apalagi kita, kalau kalian minta surga, fas'alul firdaus, minta surga Firdaus. Kenapa di situ? Beras surga paling tinggi. Lihat kedudukannya. Fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah. Katanya qura'u fawqahu arsyur rahman. Kemudian surga Firdaus itu di bawah arsy Allah. Berarti yang paling apa? Paling tinggi di bawah arsy Allah. Bahkan wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dari Firdaus itulah sumber-sumber surga yang lain akhirnya dari sini. Jadi pusatnya dari sini. Jadi 100 paling tinggi 100 langit terus langit bawah kena itu dia. Jangan saya bilang jangan dipikirin air kok bisa ngalir. Pakai selang apa, pakai apa, ngalirnya bagaimana? Udah jangan ditanya, jangan juga dipikirin. Saya bikin takut. Saya kalau nggak dipikirin tadi kan ntar selang airnya udah jangan bikin buyar lagi gitu juga nggak nanti. Pokoknya ini nikmat yang malah ilurat malah turun sampai yang pernah ada dan dibaca. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terpikirkan di dalam hati manusia. Nggak pernah dilihat, nggak bisa dimikirkan, nggak bisa dibayangkan. Tapi dibayangkan itu nggak bisa. Walau khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah al-jannah. Allahumma adkhilna min Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk dari golongan ahli al-jannah. Ini surga Firdaus. Yang lebih hebat lagi, nanti Rasulullah nggak bilang kita surga Firdaus begitu aja. Orang yang menjaga memperhatikan anak yatim akan bersamaku. Surga otomatis itu di mana? Di Firdaus. Karena itu tempat para nabi, para orang-orang saleh. Insyaallah kita semua dimasukin ke dalam surga Firdaus bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini
amalan apa yang bisa mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW dalam surga selain kafirul yatim? Kafirul yatim saya punya hak. Ini bagaimana nih selain amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Rasul nanti di yaumil qiyamah? Berarti itu gak syirik ya, karena saudara kita yang syirik-syirikin aja. Kenapa Anda beramal biar dekat sama Nabi? Berarti gak ikhlas. Berarti gak ikhlas Anda mestinya beramal karena Allah, bukan karena Nabi. Orang Nabi yang bilang, Rasulullah nyebut orang yang memperhatikan anak yatim akan bersamaku dalam surga. Berarti kita kejar itu supaya bisa bersama Nabi. Itu juga ikhlas. Banyak amalan yang disebutin untuk memotivasi itu disebut nama Nabi. Ada orang nikah, kenapa Anda nikah? Saya pengen diramin Nabi. Musyrik gak ikhlas. Mestinya nikah karena Allah. Menggembira nikah pengen menggembirain Nabi, dibilang musyrik. Benar kan? Tujuannya kenapa Anda nikah? Pengen diramin Nabi. Kenapa anak-anaknya banyak? Saya pengen diramin Nabi. Kenapa? Ternyata hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, hadis sahih, tazawwaju al-walud al-walud. Dalam ayat lain, tazawwaju al-walud al-walud. Nikahilah orang yang kau cintai dan al-walud, yang banyak anak. Belum. Nikah itu dia, tazawwaju al-walud al-walud. Fa inni mubahin bikumul humama yaumil qiyamah. Karena saya akan bangga dengan imanku yang banyak anak. Oh, saya pengen banyak bilang kirain Nabi itu ini apa musyrik? Apa syirik? Enggak. Ini alasan yang jadi apa? Kenapa? Kirain Nabi gitu. Dan ini memang ya Rasul kira. Itu kalau ada orang yang datang bawa anak banyak, Rasul kira mana bawa? Rasul kira, tapi jangan kirain anak doang, mesti ibadah juga. Ibadah ini kurang, ya kan? Ini ternyata ada amalan-amalan seperti itu kirain Nabi. Ini pengen dekat dengan Nabi. Nabi sering kasih tahu, ayo beramal begini biar dekat sama, ayo biar dekat. Kenapa? Ini motivasi yang luar biasa. Kalau orang kafir kan beramal begini kayak pengen dekat dengan Nabi, musyrik. Mestinya karena Allah. Justru kalau ikuti Nabi, diramin Nabi itu karena Allah berarti. Yang nggak boleh itu karena fulan nih. Tapi kalau karena Rasul itu apa? Itu termasuk amalan yang ikhlas. Jadi kadang-kadang istilah kita kan gampang musyrik, dikit-dikit syirik. Saya beramal ini pengen dekat dengan Nabi. Nanti dia bilang, saya beramal ini diramin Nabi. Saya kalau pengen begini bikin malu Nabi, saya nggak mau bikin malu Nabi. Kalau saya maksiat, saya akan membuat malu Rasulullah. Saya nggak mau maksiat karena bikin malu Rasul. Itu bukan syirik, itu hal yang bagus. Dan Rasul menyuruh begitu. Kenapa? Karena di yaumil qiyamah Rasulullah bangga dengan orang-orang yang beribadah, bangga yang nikah dan seterusnya. Sekali lagi belum nikah doang biar nikah. Amin ya Allah. Yang sudah biar istiqomah. Jadi amalan yang dapat mendekatkan diri dengan Rasul nanti di hari kiamat apa sih selain kafirul yatim? Di sini ada beberapa saya sebutkan yang ada di dalam kalimat mendekatkan diri itu saja. Yang pertama, melakukan ketaatan secara umum, berusaha melakukan berbagai macam ketaatan, karena ada ayat surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula, siapa yang taat kepada Allah, war rasula, siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasulah itu kalau pakai alif lam, ar-rasul itu berarti Rasulullah. Siapa yang berusaha selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Rasul, maka ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa itu? Minan nabiyyin. Dengan Rasulullah, saya semalam kepikiran gak bisa tidur. Kenapa? Saya beramal soleh sudah maksimal, tapi saya teringat dengan kematian. Kalau saya mati, insya Allah kalau saya diterima, saya masuk surga. Dan sudah dijamin surga oleh Allah. Dan saya yakin surga saya tak sama dengan surga Anda yang Rasul. Anda khairul anbiya wal mursalin. Anda pemimpin para nabi dan rasul. Sementara saya muslim biasa,
Maka saya berpikir kalau saya meninggal, Anda masuk surga, saya masuk surga, tapi nanti di surga saya gak ketemu dengan Anda karena kedudukan Anda lebih tinggi dari saya. Itu yang membuat saya tidak bisa tidur, dan itu yang membuat saya nangis semalaman ya Rasulullah. Sahabat nangis bukan mikirin gak masuk surga, tapi mikirin apa? Gak ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun sedih, pikir dia juga. Kalian gak bakal sama kedudukan. Hari Nabi dulu turun surat An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang berusaha maksimal taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan dengan orang yang telah diberikan nikmat kepada mereka dari para nabi. Oh, dengar begitu sahabat langsung apa? Seger. Oh, kalau begitu maksimal kita taat, insya Allah akan dikumpulkan dengan para nabi. Kalau kita taatnya maksimal hebat, bisa kumpul benar. Kalau di bawah dikit, maka kumpul dengan as-siddiqin. Siapa itu siddiqin? Ulama. As-siddiqin itu adalah para ulama. Kalau memang kurang dikit, syuhada. Jadi para syuhada itu di bawah ulama. Syuhada itu jangan bilang Ustaz ngajar dulu, ngomong dulu, jihad. Ini jihad juga di dalam apa? Karena mujahid itu lahir gara-gara ada ustaz, ada ulama, ada kiai keluar mujahid. Nah kalau ustaznya disuruh perang semuanya selesai, habis kan? Makanya tidak boleh, justru di situ tidak. Mungkin sekali waktu iya, tetapi di waktu umumnya tidak. Kalau dia keluar semuanya habis, selesai, cetakannya habis, sudah. Itu yang apa? Justru musuh-musuh Islam demennya ustaznya turun, kiainya turun, selesai. Udah umatnya kehilangan apa? Itu jadi syuhada itu di bawah. Jadi para nabi, amalnya bagus nabi. Di bawah dikit ulama, syuhada orang yang lebih sayang. Di bawah dikit saleh, baru di bawah lagi, di bawah lagi, di bawah lagi. Jadi kalau mau dapat paling tinggi, berusaha selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita selalu diberikan taufik hidayah, istiqomah melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal. Yang kedua, amalan mencintai Rasul. Mencintai Rasulullah maksimal, usahakan. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah, tapi harus full mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah. Anas bin Malik pernah berkata, ya rajulun ila Rasulillah faqala ya Rasulullah ma tas'a. Ini hadis ada juga riwayat Abdullah bin Mas'ud dengan lafaz yang berbeda, tapi ini hadis banyak. Salah satu hadisnya. Datang seorang laki-laki kepada Rasul dan berkata, ya Rasulullah ma tas'a, wahai Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Qala wa ma a'adad talis'a. Apa yang telah kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat? Kok sampai nanya hari kiamat? Qala, dia bilang saya tidak melakukan banyak amal ya Rasulullah, tetapi dia qala hubbullah wa rasulih, karena hanya saja saya ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi saya ambil teks yang paling singkat, karena kita momennya berkaitan dengan yatim, tapi berkaitan dengan amalan yang mendekatkan dengan Rasul. Apa yang telah dipersiapkan sehingga menanya hari kiamat? Kayaknya udah siap nih, sehingga nanya hari kiamat. Enggak ya Rasulullah, la syai'a, dan lain-lain. Saya amalnya tidak banyak ya Rasulullah, standar saja. Illa an yuhibbullah wa rasulah, tapi saya sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi bilang, fa'innaka ma'aman ahbabta, sungguh kau akan dikumpulkan dengan siapa yang kau cintai. Amal kita standar, tapi cinta kita memang sangat luar biasa. Kata Nabi, innaka, engkau akan dikumpulkan ma'aman ahbabta, bersama dengan siapa yang kau cintai. Berarti kalau cinta itu lebih Nabi, maka dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Siapa? Rasulullah. Itu amalan luar biasa. Makanya jangan ngandelin amal kita usahain semaksimal mungkin, tapi cinta Nabi harus kita lebihkan. Jangan udahlah kalau saya cinta Nabi yang beramal amal. Iya, kalau amal kita tetap bisa ketemu Nabi. Kalau enggak sedikit, kalau enggak syuhada, kalau enggak sholihin, kalau enggak kalau kita beramal maksimal tapi nggak nyampe seperti Rasul, paling tinggi nanti mentok-mentok sholihin, orang soleh ya, masuk ke dalam golongan orang soleh, tapi nggak sama Nabi. Kenapa cinta Nabi ini cuma nama? Ini orang yang rajin sholat sunnah, rajin sholat
semua bagus, tapi dia hanya mengamati cinta menanginya, masih biasa-biasa aja. Yang penting itu masuk ke orang soleh nih, tapi golongan orang soleh, tapi kumpul menangi nggak nyampe, karena dia hanya apa? Andalkan apa amal-amal soleh ini. Kira-kira kita sampai nggak gitu ngamalin? Sunnah berat. Kadang mau dia turun di kobok, lama dia turun kobok, bangun di koma. Ini, nah yang model begini, iya kita usahakan sama-sama. Tapi jangan lupa, paling enak mencintai musuh sebesar-besar mana. Dengan cinta, efeknya adalah beramal soleh. Kata para ulama, cinta ya cinta, amal soleh ya amal soleh. Jadi amal soleh kita harus, cinta harus. Kenapa? Karena para ulama berbeda. Ada yang bilang efek atau buah daripada cinta adalah amal soleh. Ada yang bilang amal soleh timbulnya nanti, ada yang bilang efeknya adalah cinta. Yang penting, karena ada orang yang sekarang sholatnya bagus luar biasa, sunnahnya bagus, tapi cinta Nabi nggak biasa, Nabi biasa aja. Rasa-rasanya Nabi biasa aja. Saya cinta, bukti kita saya beramal soleh. Iya, bukan itu. Umar bin Khattab itu amal solehnya sampai kurang. Umar bin Khattab ya, Umar apalagi kelas kita di bawah Umar gitu mah. Umar yang mana ini? Di bawah Umar Fulan, apalagi Umar bin Khattab. Tidak ada apa-apanya, amin aja biasa-biasa aja bisa. Makanya cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan berusaha mencintai Rasul dan berusaha beramal soleh berjalan itu nanti akan apa? Berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Hadirin bagi kaum muslim. Apa? Kalau ghairu dzalik, kata Rasul, apakah ada doa yang lain? Apa yang lain saya doain? Ada, cukup itu saja ya Rasul. Saya tak perlu yang macam-macam. Miskin kata apa-apa, mau jadi rakyat jelata nggak apa-apa, jelek dunia nggak apa-apa, dia muka gini pas-pasan nggak apa-apa. Dan yang penting di surganya bareng bersama. Ini permintaan para sahabat. Makanya Nabi suka ngomong, ana wa kafirul yatim, engkau orang yang perhatian menanti maka bersama di dalam surga. Itu karena memang mereka permintaannya begitu. Jadi kalau dikasih begitu langsung mereka semangat. Maka Nabi bilang, fa inni ala nafsika bikathrati sujud. Kalau begitu bantu aku supaya kau bisa mendekatkan denganku, banyak sujud. Bikathrati sujud, banyak sujud, artinya jangan sujudnya cuma berapa? 17 kali dikali 2 kan 17 rakaat. Satu rakaat kan 2 kali. 2 kali sujud kan 1 sujud. Rakaatnya 17 satu hari, tapi sujudnya 2 kali berarti 24. Jangan 24 kali doang per hari. Tapi tambahin sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, terus duanya, tahajud. Oh, kalau orang banyak sujud itu bakal nanti sama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teksnya sebenarnya nggak banyak, hanya 5 atau 6 hadis saja. 6, 7 sebenarnya. Yang ke-6 adalah kafirul yatim. Yang ke-7 berdoa. Nah, berdoa supaya bisa dikumpulkan bersama Nabi. Yang kelima, yang terakhir, mendidik anak wanita. Jadi kalau kita punya anak perempuan, sabar. Kalau zaman dulu jadi dia, kalau punya anak perempuan mereka pegel. Bahkan ada yang wah berbana mengubur apa? Hidup-hidup kalau punya anak perempuan, ayah punya anak perempuan. Jahiliyah sampai itu orang-orang kalau dikasih kabar gembira, Pak, alhamdulillah anaknya lahir perempuan, langsung dia mukanya turun muswaddah, marah mukanya merah, mukanya itu malu. Akhirnya dia dalam hatinya dipelihara apa itu orang-orang jahiliyah. Kalau nggak apa itu kayaknya apa? Wah, apalagi yang lebih parah lagi, apa anaknya perempuan ya? Punya orang dia kayak jahiliyah juga di modelnya, model jahiliyah. Ini ternyata Rasulullah memberikan kabar gembira luar biasa. Tapi bukan berarti punya anak laki misalnya apa ini? Kita yang di sini perempuan enggak, karena perlaki nanti kata para ulama seperti Ja'far Shadiq bilang, anak laki membawa nama di dunia, anak perempuan meninggikan derajat di akhirat. Kalau ada kelebihan, anak laki bawa nasab sampai selesai. Karena kalau sudah selesai nikah, sudah selesai tanggung jawab orang tuanya. Apa? Ja'a yaumul qiyamah ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu.
nanti di hari kiamat dia bapak, ibu, dia yang mengasuh, yang memperhatikan, nyayang anak perempuannya sampai balik, sampai apa? Selesai tugasnya, dia dan saya nanti akan bersama dengan saya di surga seperti ini. Oh, berarti itu juga apa? Ditinggikan wallahna, dikatakan di situ. Dan dikatakan di situ Nabi menggabungkan jari-jarinya beliau seperti begini. Kalau dia punya anak, dia akan dikumpulkan apa? Bersama nanti di surga seperti ini. Berarti kedudukan yang mendekatkan diri kepada Rasul nanti di surga adalah apa? Dengan mengasihi anak-anak kita di rumah, terutama ya apa? Perempuan. Jadi jangan pernah kecil hati kalau punya anak perempuan. Allah mungkin ingin mendirikan derajat kita di surga dengan anak-anak perempuan. Amin ya rabbal alamin. Bendaknya beda, hakikatnya ada. Biar yang merawat dan sebagainya, setelah besar pergi. Ada apa yang kita dapat? Allah bilang di dunia nggak dikasih, tapi nanti apa? Itulah ikhlasnya luar biasa. Kalau anak laki mungkin kita besar-besar, nah jangan lupa ya nanti kalau bapak tua, ibu tua, jangan lupa kita itu. Karena kewajiban anak laki itu bapak. Tapi anak perempuan nggak ada kewajiban. Anak perempuan kita nikah sama anak laki itu kalau nggak perhatian sama kita selesai. Dia nggak kasih kita, rezeki selesai. Anak tak boleh ngambil harta suami dikasih ke bapak itu nggak boleh. Berarti kita keluar selesai dia bapak. Jangan pernah bapak ibu ngarepin bantuan dari anak perempuan di dunia, nggak ada selesai. Kenapa? Dia tidak bisa kasih kita rezeki kalau dia nggak kerja, nggak bisa. Dari suami nggak boleh dia kasih rezeki. Tapi kalau anak laki berharap masih bisa, karena dia nanti dia bisa kasih orang tua. Karena kewajiban bantu orang tua adalah siapa? Anak laki. Tapi kalau nggak punya anak laki selesai, nggak ada harapan untuk apa? Dapat bantuan dari anak perempuan lagi kepada mereka. Itulah kenapa ikhlaskan di dunia memang kalian tidak mendapatkan apa-apa, tapi di akhirat kalian mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Itulah makanya. Jadi kalau punya perempuan jangan pikir nanti punya anak dapat mantu yang kaya, cari mantu yang kaya terus ngarep. Enggak, saat ini itu nggak bisa. Perempuan unsur nanti ada perempuan ngasih kita nggak ada. Jangan ngarep mantu yang kaya karena ini nggak ada efeknya untuk kita. Saat ini nggak ngasih apa-apa, anak perempuan kita nggak dosa, anak kurang ajar. Dulu saya rawat begini sekarang dapat apa suami kaya nggak peduli dengan bapak ibu, nggak ada urusan, dia nggak ada kewajiban karena nggak punya apa hak untuk ngambil harta suaminya. Selesai. Itulah keikhlasan mengasuh anak perempuan lebih. Makanya kata Ja'far Shadiq, ketahuilah anak laki kalian bisa membantu kalian di dunia, anak perempuan tidak. Tetapi nanti di yaumul kiamat anak perempuan Anda lebih hebat membantu Anda melebihi anak-anak laki Anda. Karena anak laki sudah di dunia, anak perempuan nanti di yaumul kiamat. Makanya kata Rasul, sabar, pelihara anak perempuan. Kalau sampai dua saja pelihara anak perempuan dengan sabar, dua akan bersama nanti di surga. Kenapa? Ikhlas memelihara anak perempuan lebih daripada anak laki. Subhanallah. Insyaallah anak-anak kita semua menjadi pendorong kita untuk mendapatkan surga. Semoga anak-anak kita menjadi pendorong jembatan menuju kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan ya Allah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kami sebagai pelipur hati kami ya Rabb. Jadikan anak-anak kami sebagai jalan menuju ridho dan surga. Jauhkan dari